peduli, malah kan memang kausan kali ya kan. Kau minum lah, minum gitu, minum lah mereka banyak-banyak, Wak. Nah, si penjaga warungnya itu ibu-ibu juga, ibu-ibu, Wak, ya, rambutnya memang digerai, dia agak ngembang gitu lah rambutnya. Dilayani, mau minum apa, Dek? Nah, minum lah, kata si ibu itu. Nggak ada yang aneh, memang kayak orang-orang biasa, cuman yang bapak-bapak ibu-ibu tuh aja yang nengok dia tuh kayak aneh gitu, ha. Si penjaga warungnya enggak. Udah lah tuh kan, mungkin kan memang udah ngerasa risih ditengokin sama bapak-bapak ibu-ibu ini. Kak Reni pun bilang, Dek, udah selesai minumnya lah, kita lanjutkan lagi perjalanan, kata dia kayak gitu. Ayolah yuk Kak, kata dia kayak gitu kan. Udah puas kok minumnya, udah yuk berangkat kita, bismillah ya, kata. Udah, mereka melanjutkanlah lagi perjalanan kan, Wak. Nah, selama perjalanan itu berlangsung, Wak, mereka berdua mulai lagi nih merasa kalau dari tadi mereka ini udah 4 kali berkendara di seputar jalan yang itu aja. Di putaran pertama mereka belum sadar, di putaran kedua Kak Reni udah mulai sadar, karena ya itu dia ngeliat warung yang sama yang tempat dia minum tadi tuh, dan dia pun melihat ibu-ibu penjaga warung itu yang masih nongol lah ya, masih tegak depan warung itu. Nah, waktu itu Kak Reni masih mikir positif aja, Wak. Nah, terus di putaran ketiga nih, mereka balik lagi masih di jalur yang sama dengan titik ya warung yang sama itu beserta hutan sawit ya. Dah, bismillah lagi kan. Putaran keempat, adek ya Kak Reni, si Kiki baru sadar. Terus dia nyeletuk, Kak, ini bukannya jalan yang tadi, ini kan warung yang tadi nih, katanya. Wih, diamlah kau, kata dia kayak gitu. Kita diputarin aja ini Kak ya kayaknya. Udah kau baca bismillah aja, nggak kenapa-napanya itu, kata si Reni ini nenangin adek ya. Nah, terus waktu tetap jalan lagi, ngelewatin lagi tuh warung itu tuh, dahnya si Kiki adeknya Reni ini nyeletuknya beda. Kata dia kayak gitu, disapanya ibu tadi. Ngapain kau sapa, kata dia. Macam mana kok orang dia ngeliat aku, kata adek ya kan. Tapi Kak, kok rambut ibu itu makin keriting, makin panjang, makin ngambang, makin acak-acak ya Kak, kata si Kiki. Nah, karena celetukan adeknya, perasaannya Kak Reni pun makin cemas lah, kenapa lagi tengok sama adek aku nih. Kak Reni pun sebenarnya nengok ibu itu, tapi kan gak sedetail itu dia bisa ngeliat rambutnya makin panjang kan, Wah. Cemas nih Kak Reni. Udahlah, jangan kau tegur-tegur lagi, udah kita baca bismillah aja, doa terus kau udah mati, katanya. Gak usah ngomong macem-macem, kata si Kak Reni kan. Kenapa, Wak? Karena menurut kepercayaan Kak Reni, apabila melihat sesuatu yang aneh, yaitu jangan langsung diucap di mulut itu, disimpan di hati aja. Nanti kalau udah nggak ada di sini lagi baru aku ceritakan, karena nanti takutnya bisa memicu terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, pada titik ini, pada saat si Kiki itu nyeletuk hal tersebut, di titik inilah Kak Reni ternyata baru sadar kalau dari tadi ada 2 bus yang besar kali, Wak, dengan kecepatan tinggi melintasi jalan yang sama dengan mereka, yang mana lebar jalannya itu sempit saja nih. Nah, tapi anehnya 2 bus yang melintasi mereka ini nggak ada ngelakson sama sekali. Karena biasanya kalau perjalanan jauh kayak gitu ada bus yang gede banget atau ada truk gitu ya, ada motor lewat, biasa diklakson biar kayak, "Bud, lewat dulu ya," gitu loh. Tapi nggak, busnya melaju aja seolah-olah nggak nengok mereka. Agak aneh tuh, Wak, Kak Reni